Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Al-Maqdisi yang sudah wafat pada tahun 600 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas masalah hukuman had bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kriminal yang ditentukan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita bahas adalah tentang hukuman bagi pezina apabila dia sudah menikah, sudah muhsan, maka dia dihukum rajam. Apabila belum, maka hanya dicambuk. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis 349. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu, bahwasanya Ibnu Umar qala, berkata, inna, sesungguhnya al-yahuda, orang-orang Yahudi, ja'u, mereka datang, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru, maka mereka menyebutkan lahu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna imra'atan, bahwasanya ada seorang wanita, minhum, dari Yahudi, wa rajulan, dan seorang laki-laki dari Yahudi, zanaya, keduanya berzina. Faqala, maka berkatalah lahum, kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tajidun, apa yang kalian dapatkan, fit Taurati, di dalam kitab Taurat, fi sya'nir rajam, tentang kondisi rajam. Faqalu, maka mereka mengatakan, nafdahuhum, kami mempermalukan orang yang berzina, wa yujladun, dan mereka dicambuk. Sampai di sini dulu kaum muslimin, karena hadisnya panjang. Jadi hadis ini menceritakan orang-orang Yahudi melaporkan dua orang, satu laki-laki satu perempuan, melakukan zina. Kenapa Yahudi ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah mereka sudah punya kitab suci, yaitu kitab Taurat? Nah, kasus ini mereka datang kepada Nabi bukan dalam rangka ingin mencari kebenaran, pengen tahu bagaimana kebenaran hukum Islam bagi orang yang berzina, tidak. Tapi mereka datang kepada Nabi dalam rangka mencari pembenaran terhadap hukum rajam yang sudah mereka ubah. Dalam kitab Taurat, orang berzina dirajam. Akhirnya mereka mikir, ini kalau hukum Taurat kita terapkan, banyak pejabat-pejabat kita yang dirajam. Karena pejabat-pejabat duitnya banyak, mereka akhirnya berzina dengan duit banyak tadi, sehingga banyak yang mati nanti kalau dirajam. Akhirnya mereka hukum Taurat mereka hapus, mereka ganti orang yang zina tidak dirajam, supaya tidak banyak yang mati. Diganti apa? Mukanya dicoreng-moreng, setelah itu dikelilingkan di kampung. Ini adalah orang yang berzina, dikelilingkan gitu, dipermalukan. Itulah yang dimaksud di sini nafdahuhum, kami mempermalukan mereka. yaitu dicoreng-moreng mukanya dengan arang begitu kalau zaman dulu, kemudian dinaikkan di
sekedup di atas unta misalnya, kemudian dikelilingkan di kampung. Atau kalau sekarang yang dinaikkan dokar, kemudian dikelilingkan di kampung supaya malu dia. Selain itu dicambuk, dijilid. Nah, maka mereka datang kepada Nabi itu, mereka harapannya adalah mudah-mudahan nanti hukum Islam yang dibawa Muhammad sama dengan hukum yang kita pakai ini, yaitu tidak dirajam. Kalau Muhammad nanti mengatakan hukumnya sama dengan Taurat, dirajam, maka mereka akan menolak hukum Nabi Muhammad. Tapi kalau mereka mendapatkan jawaban Nabi sama dengan hukum yang mereka buat, maka mereka akan menerima jawaban dari Nabi tadi. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah menyebutkan kasus tersebut dalam ayatnya pada surat Al-Maidah ayat 41. Yuharrifunal kalima, para Yahudi mengubah-ubah ucapan min ba'di mawadhi'ih, dari tempat-tempatnya. Maksudnya mereka mengubah hukum yang asalnya orang zina dirajam, mereka ubah menjadi dipermalukan. Yaquluna, mereka mengatakan, in utitum hadza, kalau kalian diberi oleh Muhammad hukum seperti ini yang kita buat ini, fakhudhu, maka terimalah hukum dari Muhammad. Wa illam tu'tau, tapi kalau kalian tidak diberi hukum tersebut, fahdharu, maka waspadailah Muhammad. Jadi mereka datang kepada Nabi dalam rangka mengharapkan semoga jawaban Nabi Muhammad sama dengan hukum yang mereka buat. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ketika mereka datang kepada Nabi, Nabi bertanya, kalian di dalam kitab Taurat ayatnya bagaimana tentang masalah rajam? Maka mereka menjawab, tidak ada ayat rajam dalam Taurat. Adanya kalau orang berzina itu dicambuk sama dipermalukan. Jadi mereka sudah melakukan 2 kali penyimpangan. Penyimpangan pertama, hukum Taurat mereka hapus, mereka ubah. Penyimpangan kedua, mereka menipu Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan dalam Taurat tidak ada rajam, adanya adalah dipermalukan dan dicambuk. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa tingkah Yahudi itu suka bohong. Karena itu jangan kita umat Islam suka bohong. Karena kalau kita suka bohong berarti kita menyerupai tingkahnya orang-orang Yahudi. Kita lanjutkan ceritanya. Qala Abdullah bin Salam, berkata Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam ini adalah salah satu ulama Yahudi yang masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amana bi 'asharatun minal yahud." Seandainya ada 10 tokoh Yahudi masuk Islam, la amana biyal yahud. Niscaya seluruh umat Yahudi pada masuk Islam. Jadi ternyata tokoh Yahudi di masa Nabi yang masuk Islam tidak sampai 10 orang. Cuma beberapa gelintir saja. Salah satunya siapa? Abdullah bin Salam ini, mantan ulama Yahudi yang masuk Islam. Dia mengatakan, kadzabtum, kalian dusta. Inna fiha, sesungguhnya di dalam Taurat ayat rajam, ada ayat rajam. Fa'tu bit Taurat, maka datangkanlah kitab Taurat. Fanasyaruha, maka mereka membuka kitab Taurat. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi menyuruh untuk kitab Taurat itu ditaruh di atas kursi, bukan ditaruh di atas tanah. Maka dari situ para ulama mengambil pelajaran, kitab suci jangan ditaruh di lantai. Kita membaca Quran duduk di lantai, Qurannya juga di lantai, itu nggak sopan. Nabi saja kepada kitab Taurat yang merupakan kitab suci Nabi Musa, yang sudah tidak berlaku untuk masa Nabi Muhammad, masih dimuliakan oleh beliau, yaitu disuruh ditaruh di atas kursi, di atas dingle atau meja begitu yang kecil, supaya tidak berada di tanah. Setelah ditaruh di atasnya baru dibuka. Nah, ini pelajaran penting untuk kita umat Islam. Jangan sembarangan naruh mushaf Quran. Mushaf Quran dimuliakan. Kalau kita sedang membaca Quran, dipangku Qurannya, jangan ditaruh di tanah. Demikian juga kitab-kitab ilmu, kita taruh di pangkuan atau pakai tas, ditaruh di atasnya tas supaya sopan.
Fawadha'a, maka meletakkan ahaduhum, salah satu mereka, yadahu, tangannya, ala ayatir rajam, pada ayat rajam. Faqara'a, lalu dia membaca ma qablaha, apa yang sebelum ayat rajam, wa ma ba'daha, dan apa yang setelah ayat rajam. Faqala lahu, maka berkata kepadanya Abdullah ibnu Salam, irfa' yadak, angkat tanganmu. Farafa'a yadah, maka dia mengangkat tangannya. Fa'idha, ternyata fiha, di dalam kitab Taurat, ayatul rajam, ada ayat rajam. Faqala, maka dia mengatakan, sadaqa, benar dia Abdullah bin Salam, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Fa'amara bihima, maka memerintahkan terhadap dua orang yang berzina tadi, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, farujima, maka keduanya pun dirajam. Qala, dia mengatakan, fara'aitu rajul, maka saya melihat si laki-laki, yajna'u 'alal mar'ah, dia condong kepada si perempuan, dia memiringkan badannya kepada si perempuan, yaqiha, menjaga perempuan tadi, al-hijarah, dari batu-batu yang dilemparkan, ya, batu yang digunakan untuk merajam. Yajna'u itu artinya yanhani, badannya condong atau miring gini. Ar-rajul, orang laki-laki, alladzi wada'a yadahu, yang meletakkan tangannya, ala ayatir rajam, di atas ayat rajam, huwa, namanya adalah Abdullah ibnu Surya. Abdullah ibnu Surya ini termasuk tokoh Yahudi yang dia menutupi ayat rajam dengan jarinya tadi. Tapi setelah disuruh dibuka, ternyata betul di situ ada ayat rajam. Ini Abdullah bin Surya, tokoh Yahudi ini, apakah akhirnya masuk Islam atau tidak, diperselisihkan. Tapi pendapat yang populer bahwa dia tidak masuk Islam. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa kalau ada orang Yahudi atau orang Hindu atau orang Buddha, pokoknya orang kafir lah, datang kepada kita umat Islam, minta diberi hukum, misalnya berzina, misalnya mencuri, misalnya apalagi macam-macam, minta diberi hukum, maka kewajiban kita adalah memberikan hukum sesuai hukum Islam. Tidak boleh kita memberikan hukum sesuai hukum agama masing-masing mereka, tidak boleh. Jadi tidak boleh kita bertanya misalnya, apa hukumnya kitab Taurat karena kamu itu orang Yahudi, atau kita tanya apa hukumnya kitab Injil karena kamu itu orang Nasrani, saya ingin terapkan hukum sesuai kitab suci kamu, tidak boleh. Adapun Nabi bertanya ini, bukan beliau ingin menerapkan Taurat, bukan, tapi beliau ingin tahu dalam kitab Taurat hukumannya apa bagi perajam. Apakah seandainya di dalam kitab Taurat itu tidak ada hukum rajam seandainya, apakah Nabi tidak akan merajam? Tidak juga. Beliau pasti akan tetap merajam. Kenapa? Dalam Islam orang yang berzina dihukum rajam. Masalah yang saya bahas ini sudah ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Surat Al-Maidah ayat 49. Berilah hukum di antara orang-orang kafir tadi dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum, waspadai mereka, ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik, mereka akan menggelincirkan engkau dari sebagian wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada engkau. Jadi kalau ada orang kafir maling, kemudian ditangkap, kemudian dilaporkan kepada pemerintah Islam. Pemerintah Islam kewajibannya adalah menghukumi si maling tadi berdasarkan hukum Islam. Itulah makna wa anihkum bainahum bima anzalallah. Tidak boleh kita mengikuti hukum mereka. Itulah makna wala tattabi' ahwa'ahum. Saya paham ya? Monggo. Seorang dia dan wanita berzina sampai hamil,
hukumannya tentang nikah gimana? Sekarang orang yang berzina sampai hamil, akhirnya hukumannya hanya nikah saja. Gimana itu? Penak lagi. Hukumannya nikah tok, ya. Tidak ada hukuman cambuk. Maka jawabnya adalah dua. Pertama, pemerintah berdosa karena tidak menerapkan hukum Islam. Jadi kalau pengen menumpuk-numpuk dosa, silahkan jadi pemerintah yang tidak mau menerapkan hukum Islam. Oh, ini kan negara Indonesia, negara saya, ya sak-sakku toh, ngaturku sak-sakku. Ketahuilah bahwa negara Indonesia milik Anda, tetapi Anda milik Allah. Bumi ini juga milik Allah. Kalau bumi milik Allah, maka kita harus taat aturan Allah. Sekarang kita warga Indonesia kan tidak mungkin kita membuat pemerintahan sendiri. Saya nggak cocok sama Pak Jokowi, saya membuat presiden sendiri saja. Nggak boleh kayak begitu. Pasti kita akan ditangkap oleh para polisi atau petugas negara. Kenapa? Karena kita membuat kerajaan dalam kerajaan. Nggak boleh. Sebagaimana juga tidak boleh seperti itu, maka presiden atau kepala negara atau raja juga tidak boleh membuat kerajaan di bawah kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Sama. Maka mereka berdosa. Kenapa? Tidak mau menerapkan hukum dari raja yang terbesar, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh bumi yang bulat ini. Adapun negara-negara itu hanya bagian-bagian kecil. Itu seperti kita sebagai rakyat adalah bagian-bagian kecil dari Indonesia. Kita tidak boleh membuat kepemimpinan sendiri atau negara sendiri, nggak boleh. Kenapa? Kita di dalam negara Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum Islam yang seperti ini, seperti rajam, potong tangan dan sebagainya, ini adalah ahkam sultaniyah, hukum yang hanya boleh ditegakkan oleh penguasa. Kita tidak boleh menegakkan. Maka kalau misalnya kita takmir masjid, mengetahui ada anggota masjid yang misalnya, naudzubillah, ada yang tergelincir sampai zina, tidak boleh kita takmir masjid kemudian angkat pecut, mencambuk kepada anggota masjid tadi atau warga masjid tadi, dicambuk atau dirajam, nggak boleh. Kenapa? Kita bukan sultan, kita bukan penguasa. Yang bisa menerapkan adalah para penguasa. Ngerti lagi? Jadi hukumannya salah itu. Tapi kalau nikah gimana? Ya nikahnya sah. Nikahnya apa? Sah. Umar bin Khattab mengatakan, la yuharrimul haramul halala. Sesuatu yang haram tidak menyebabkan yang halal menjadi haram. Maksudnya gimana? Zina itu haram, menikah itu halal. Zina yang sudah terlanjur dilakukan oleh dua orang ini tidak menyebabkan pernikahan antara keduanya jadi haram, tidak. Maka kalau ada dua orang hubungan sampai hamil zina, suruh tobat. Kalau sudah tobat, maka apa? Baru disuruh untuk menikah. Jangan disegerakan menikahnya, tapi suruh tobat dulu. Kalau sudah tobat, memperbaiki diri, baru apa? Dinikahkan. Meskipun ada perselisihan pendapat para ulama, bisa nggak menikah dalam kondisi hamil? Ada perselisihan, tapi ada yang berpendapat membolehkan. Dan kalau menurut saya, kalau dia sudah tobat ya nggak ada masalah. Yang penting dia sudah memperbaiki diri. Baik, kita lanjutkan hadis 350. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau anna rajulan," kalaulah bahwasanya ada seseorang, au qala mura'an, atau Nabi mengatakan seseorang, ittala'a, dia melihat atau mengintip, alaika, kepada engkau, bi ghairi idnika, tanpa izinmu, fa khadzaftahu, lalu kamu mengketapel dia, memplintang dia, bihasatin, dengan kerikil. Kerikil itu kecil, fa faqata ainahu, lalu engkau melepaskan matanya complong keluar dari tempatnya, maka tidak ada alaika, atasmu, junahun, dosa. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, haram hukumnya mengintip ke dalam rumah orang lain tanpa izin.
Yang namanya mengintip ya tanpa izin nih. Malam hari didatangi jam 12 malam, nguping ada apa terjadi di kamar itu karena pengantin baru dia, haram nih. Atau mengintip, rumah zaman dulu kan pakai gedek nih. Nah, diintip begini, haram, tidak boleh. Atau pintu, biasanya pintu itu ada yang nggak rapat, nah, mengintip, haram, nggak boleh nih. Yang kedua, kalau ada orang yang nekat ngintip rumah kita, maka boleh kita mengketapel matanya dengan kerikil kecil. Kalau sampai matanya lepas gara-gara kita ketapel, maka kita tidak berdosa sama sekali. Kenapa? Karena kita membela diri dari kriminal yang dilakukan oleh seseorang. Mirip seorang perampok ingin merampok harta kita, maka kita lawan. Ternyata dia jatuh kemudian mati, maka kita tidak menanggung dosa kematian si perampok tadi. Kenapa? Karena kita hanya melawan atau membela diri terhadap kriminal yang dilakukan orang. Istilahnya adalah daf'u as-sa'il, menolak orang yang melakukan kriminal. Kamu merampok, kamu berbuat kriminal, saya membela diri. Kalau kamu kalah, kamu mati, saya tidak berdosa. Demikian juga di sini. Kamu mengintip rumah saya, kamu dosa, haram, berbuat kriminal kamu. Kalau saya tusuk matamu dengan porok tahu nggak Pak? Garpu plus, ya. Maka saya tidak berdosa. Kenapa? Kita membela diri kita. Jangan sampai aurat kita terlihat oleh orang yang lain. Nah, di sini Nabi mengatakan bihasatin, dengan kerikil. Maka para ulama katakan ini hukum khusus untuk kerikil dan sejenisnya yang kecil-kecil. Jadi matanya dipelintang kerikil, nggak dosa kita kalau matanya sampai lepas atau matanya jadi buta. Atau kita tusuk dengan porok, sama-sama kecil kan, boleh. Tetapi kalau sesuatu yang gede, maka tidak boleh. Misalnya diambilkan linggis, cros, nggak boleh. Linggis itu tidak sama dengan kerikil. Linggis itu gede, kerikil itu kecil. Maka para ulama katakan ini hukum khusus untuk benda-benda kecil seperti kerikil, jarum dan sebagainya yang semisal itu. Maka seandainya orang marah karena ada yang ngintip, dia ambil batu besar, dilemparkan, akhirnya kena pada kepalanya, mati, maka dia menanggung nyawa tersebut. Dia harus membayar diat atau dikisos, tergantung apa yang dia lakukan. Kalau dia pukulkan pedang, mati, nah kisos. Tetapi kalau dia melemparkan memukul dengan kayu misalnya sampai kemudian kayunya besar, kemudian sampai mati, maka tidak sampai kisos karena kayu biasanya tidak menyebabkan kematian. Nah, ini terus tapi akhirnya sampai mati. Nah, itu hanya membayar diat saja. Sudah selesailah pembahasan tentang hukum-hukum jinayah yang berkaitan dengan zina dan sebagainya. Kita lanjutkan bab baru, babu haddis sariqah, bab hukuman had untuk pencurian. Hadis 351. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a, beliau memotong fi mijannin, pada perisai, qimatuhu, yang harganya, wa fi lafdhin thamanuhu, nilainya, thalathatu darahim, 3 dirham. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, di dalam Islam orang yang mencuri itu hukumnya adalah dipotong tangannya. Apa definisi mencuri? Mencuri definisinya adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi padahal barangnya sudah terjaga. Itu namanya mencuri. Mengambil harta orang lain, berarti kalau harta kita sendiri kita ambil, nggak dosa, nggak mencuri. Mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, misalnya pas malam hari, nunggu jam 12 malam, pas nggak ada orang, nah itu namanya maling. Tapi kalau siang bolong, dia mengambilnya di depan banyak orang, dia todongkan pistol, itu namanya bukan mencuri, tapi apa? Merampok.
atau menunggu kelengahan orang, tapi banyak orang, misalnya di bis, kemudian ada orang ngantuk tidur gini, nah, pas ngantuk kita diambil apa? Dompetnya. Itu bukan mencuri, itu namanya nyopet. Maka ada copet, ada curi, ada rampok, masing-masing hukumnya beda. Ini yang dibahas adalah mencuri, mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang ngerti. Kalau banyak orang tadi tapi menunggu kelengahan orang, itu namanya apa? Mencopet, beda lagi. Kemudian yang diambil adalah barang yang sudah terjaga. Misalnya dompet sudah dimasukkan di tas, ini berarti terjaga. Kemudian tasnya dibuka, diambil, nah, ini maling namanya. Tapi kalau dompetnya ditaruh di atas meja, habis itu panjenengan tidur di sini, nah, kemudian ada orang masuk masjid melihat ada dompet nganggur di atas meja, dia ambil, itu namanya bukan mencuri. Ya mencuri, tetapi tidak terkena hukum potong tangan ini. Kenapa tidak kena hukum potong tangan ini? Karena di sini kesalahannya ada pada dua belah pihak. Si maling salah karena mengambil harta orang lain, tapi yang naruh dompet ya salah. Kenapa dompet ditaruh di atas meja ditinggal tidur? Salah kamu. Sama dengan kalau kita parkir motor di luar, tapi kunci kita cantolkan di situ. Ada orang lewat melihat, wah ini lumayan ini, pas pengajian kok kuncinya ditinggal, bawa aja pergi. Dia salah karena dia mengambil harta orang lain, tapi kita salah karena kita siapkan kuncinya untuk si maling, sehingga dia tidak dipotong tangannya. Kenapa tidak dipotong tangannya? Karena pencuriannya tidak memenuhi syarat, yaitu salahnya dari kedua belah pihak. Nah, berarti definisi mencuri yang dipotong tangan apa? Mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, padahal barangnya sudah terjaga. Kalau barangnya tidak terjaga, maka tidak dipotong tangan. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa memotong tangan maling itu syaratnya sudah mencapai nisab. Nisab maksudnya nilai tertentu. Kalau sudah mencapai nisab ini potong tangan, kalau belum tidak potong tangan. Nisabnya berapa? Dalam hadis ini disebutkan 3 dirham. Tapi yang jadi pedoman bukan 3 dirham. Yang jadi pedoman adalah nilai dinar. Maka nisab maling adalah 1/4 dinar, sebagaimana dalil yang akan kita baca setelahnya ini. Sebentar. Adapun 3 dirham ini nilainya zaman dulu sama dengan 1/4 dinar. 1 dinar sama dengan 4 juta. Berarti 1/4 dinar adalah berapa? 1 juta. Maka kalau maling sampai nilainya 1 juta, itulah yang dipotong tangan. Maling nilainya 900.000, belum dipotong tangan. 500.000, belum dipotong tangan. Nah, zaman dulu 3 dirham senilai 1/4 dinar. Sekarang 3 dirham sangat murah sekali. 3 dirham paling-paling sekitar 200.000. Nah, maka pedomannya bukan hadis ini, pedomannya hadis berikutnya. Monggo. Kalau korupsi itu maksudnya kelompok mana? Korupsi. Mencuri atau perampok itu. Korupsi maksudnya apakah maling sehingga dipotong tangan, ataukah dia termasuk yang lain? Menurut guru saya Ustaz Mu'in hafizahullah, korupsi adalah termasuk kelompok maling, sehingga menurut beliau dipotong tangannya. Habis itu tangannya digantung di pundaknya, di depan dadanya sini, kemudian dimasukkan di televisi, dipajang, supaya orang-orang tahu. Jadi berita apa populer hari ini, nah inilah apa namanya, koruptor yang sudah tertangkap, tangannya sudah kepotong, ini sudah digantung di sana. Ini pendapat sebagian ulama seperti itu. Jadi tangannya setelah dipotong digantungkan supaya orang-orang pada tahu itu maling gitu. Ini dalam rangka apa? Bukan dalam rangka mempermalukan, tapi dalam rangka membikin kapok orang lain. Nanti orang-orang akan korupsi mikir, wah saya nanti akan dipajang di situ di televisi. Istri saya melihat, apalagi istrinya 4 delok kabeh, wah tambah parah. Nah, jadi menurut beliau sama dengan apa? Maling. Tapi ketika beliau menjelaskan seperti itu, saya sampaikan, Ustaz, mohon maaf, ada hadis mengatakan bahwasanya pengkhianat itu tidak termasuk yang dipotong tangan. Nah,
orang yang melakukan korupsi itu sama dengan menurut saya pengkhianat. Pengkhianat yaitu orang dititipi sesuatu tapi malah dia bawa lari. Itu namanya apa? Pengkhianat. Maka setelah saya sampaikan hadis tersebut, beliau berpikir, apa hadisnya sahih ya? Nah, maka saya sampaikan hadisnya disahihkan oleh para ulama. Nah, maka wallahu alam, setelah itu apakah beliau mengubah pendapatnya atau tidak? Kalau saya pribadi melihat bahwa korupsi itu bukan termasuk maling. Karena maling tadi definisinya mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi pada tempat yang terjaga. Orang yang khianat itu tidak memenuhi syarat ini. Dia mengambil harta orang lain, betul, sembunyi-sembunyi, betul, tapi apakah pada tempat yang terjaga? Tidak, karena duitnya dititipkan ke dia. Dia yang mengatur. Akhirnya setelah dia ngatur malah dia korupsi. Semestinya dia jaga malah apa? Dikorupsi. Seperti orang yang minjem sesuatu, saya pinjem barangmu, apa misalnya kalung emas, nilainya berapa? 2 juta. Setelah dipinjam, ketika diminta dia mengingkari, saya nggak pernah pinjam sama kamu kok. Nah seperti ini namanya apa? Pengkhianat. Nah pengkhianat itu tidak termasuk maling, karena maling tadi mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi padahal tempatnya terjaga. Orang yang minjem kalung tadi, kalungnya tidak terjaga karena justru di tangan dia. Ini namanya apa? Pengkhianat. Maka ringkasnya korupsi, insya Allah di situ ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan dia sama dengan maling, berarti apa? Dipotong tangannya. Pendapat kedua yaitu dia bukan maling tapi dia pengkhianat. Nah, masalah orang yang meminjam sesuatu kemudian tidak mau mengembalikan malah mengingkari, memang di situ para ulama berselisih, ada 2 pendapat. Menurut Imam Ahmad itu dipotong tangannya sama dengan maling. Menurut madhab Syafi'i setahu saya dia tidak dipotong tangannya karena dia pengkhianat tapi bukan maling. Nah, maka silahkan pilih 2 pendapat ini yang mana. Kalau dia dianggap maling, potong tangan. Kalau dia dianggap pengkhianat, bukan potong tangan. Nah, terus keenaan dong. Ini korupsi tidak hanya 1 juta, ini bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Nah, ketahuilah bahwa orang yang melakukan korupsi atau pengkhianatan, ketika seorang pemimpin memberikan hukuman takzir dan dia memberikan hukuman takzir yang lebih berat daripada potong tangan, diperbolehkan menurut Imam Malik rahimahullah. Misalnya korupsinya terlalu besar sehingga merugikan masyarakat banyak sekali, maka pemimpin mengatakan ini korupsinya terlalu besar, lebih gede daripada maling-maling biasanya, maka saya putuskan hukuman dibunuh. Seandainya begitu, maka menurut Imam Malik seperti yang saya baca adalah diperbolehkan. Jadi justru bisa lebih dahsyat daripada apa? Potong tangan. Kalau dia memang sangat-sangat memadharati terhadap kebanyakan banyak dari manusia. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan. Terima kasih. Ada pertanyaan yang pertama, menyambung pertanyaan yang pertama tadi. Banyak kejadian itu bina hamil dinikahkan. Sebelum nikahkan itu dulu dulu. Dan pertanyaannya, bentuk tata cara nikahnya seperti apa tuh? Yang pertama, yang kedua, yang berkaitannya hukum dompet ya sebagainya. Kalau suap masuk juga apa? Bagaimana tobatnya orang yang terlanjur berzina kemudian hamil? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadmu taubatun. Penyesalan itu adalah tobat. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang tobat dan memperbaiki diri. Nah, maka orang tadi yang sudah terlanjur berzina, rentang-renteng kesana kemari akhirnya hamil, maka disuruh untuk tobat, menyesali perbuatannya, mengakui itu adalah perbuatan yang jelek, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disuruh memperbaiki diri. Kalau orangnya dulu nggak pernah ke masjid, suruh ke masjid. Orangnya dulu nggak pernah ikut pengajian,
suruh ikut pengajian supaya paham bagaimana mengatur rumah tangga sesuai ajaran nabinya sendiri. Dia kalau ditanya agamanya Islam, nabinya siapa, pasti menjawab Nabi Muhammad. Nah, kalau ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, suruh mempelajari ajaran Nabi Muhammad. Bentuk tobatnya seperti itu, Pak, memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan riswah, yaitu apa namanya, sogo atau suap. Sogo atau suap bukan termasuk maling, tetapi dia termasuk memakan harta secara haram atau secara batil. Allah mengatakan di dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 42 bahwasanya orang-orang Yahudi itu akaluna lis-suhti, mereka suka memakan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram dalam ayat ini dijelaskan oleh para ulama tafsir, yaitu memakan suap. Maka memakan suap termasuk dosa besar karena termasuk tingkahnya orang-orang Yahudi yang tidak pantas dilakukan oleh umat Islam. Bukan maling, tidak dipotong tangan, tapi dosa besar. Dan kalau dimakan maka menyebabkan daging yang tumbuh ini akan mudah untuk masuk neraka. Maksudnya gimana? Tubuhnya ini akan mudah berbuat maksiat, akan susah berbuat baik. Disuruh salat jamaah nggak mau, disuruh pengajian nggak akan mau. Kenapa? Tubuhnya itu diberi makan, dagingnya tumbuh dengan sesuatu yang haram. Maka orang yang susah berbuat baik itu harus waspada. Kenapa saya susah berbuat baik? Barangkali badan saya ini ditumbuhkan dengan daging yang apa? Makanan yang haram. Nah, maka hati-hati. Cukup lagi. Ada lagi? Monggo, Ustaz. Tapi tidak menjalani hukum haknya itu seperti itu. Gimana? Tapi tidak menjalani hukum hak yang. Ya. Bagaimana kalau orang sudah berzina kemudian tobat, tapi tidak menjalani hukuman had, tidak dirajam, tidak dicambuk, nggak apa-apa, sudah sah. Di Indonesia tidak ada yang menerapkan hukuman had, maka dosanya ditanggung oleh pemerintah karena mereka sebenarnya yang bisa menegakkan hukuman had tadi. Adapun rakyat jelata yang pengen tobat betul-betul tapi ternyata tidak ada yang menerapkan hukuman had kepadanya, maka cukup bagi dia untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang datang mengatakan, "Wahai Pak Presiden, saya sudah terlanjur berzina, maka tolong saya dibersihkan dengan cara saya dihukum hukuman had." Orang seperti ini dengan orang yang diam tidak lapor tapi dia memperbaiki diri, ini lebih baik orang yang tidak lapor tapi memperbaiki diri. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu hadhil qadurat." Jauhilah perkara-perkara yang buruk ini, zina dan sebagainya. Barang siapa yang terlanjur melakukannya, falyastatir bisitrillah. Hendaklah menutup diri. Menutup diri maksudnya nggak usah lapor-lapor. Cukup apa? Wal yatub ilallah. Cukup tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lapor boleh, nanti akan ditegakkan hukuman had. Kalau ditegakkan hukuman had, dia dosanya selesai. Kalau tidak lapor, maka lebih baik yang penting tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.